Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Pertanyaan saya adalah, sebelum ayat ini berbicara mengenai kerajaan Allah, tapi ayat 5 ini berbicara mengenai dunia. Maksud dari ayat ini apa? Tolong jelaskan. Kalau kita lihat Matius 5 ayat 5, ada kata-kata mereka akan memiliki bumi. Yang saudara tanya, maksudnya memiliki bumi ya. Nah, kata Yunani yang dipakai untuk bumi di sini adalah ge, ya. Nanti dari ge itu menurunkan kata geologi, ilmu bumi ya. Jadi bumi itu adalah ge, dan ge itu mempunyai sebenarnya kata Yunani yang mempunyai artinya banyak. Itu bisa diartikan bumi, bisa diartikan tanah atau negeri atau daratan, bisa berarti daerah atau wilayah, bisa berarti ya tanah, ya. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi atau memiliki tanah atau memiliki daratan atau memiliki negeri atau memiliki daerah atau memiliki wilayah. Itu medan makna dari kata ge, ya. Nah, jadi sekalipun bisa diterjemahkan bumi, tapi juga bisa diterjemahkan tanah. Kalau kita ingat konteks perjanjian lama, bahwa Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham di dalam Kejadian 12, ya, ayat 1-3, ayat 7. Dan selama ratusan tahun janji itu diulang-ulang kepada Israel. Ternyata walaupun Tuhan sudah janji pada Abraham, tapi ternyata keturunannya Abraham itu kok jadi budak di Mesir, dan selalu ada janji-janji supaya mereka akan mendapatkan tanah, yaitu tanah Kanaan. Nanti di bawah kepemimpinan Musa lah mereka dibawa. Walaupun Musa sendiri tidak masuk, tapi Israel yang tersisa akhirnya juga akan menduduki negeri atau mendapatkan tanah, mewarisi tanah. Jadi mewarisi tanah atau negeri itu satu ungkapan yang akhirnya khas perjanjian lama. Tetapi itu bisa dimengerti dalam pengertian kiasan. Kiasan untuk berkat Tuhan. Jadi kalau mereka memiliki tanah, berarti mereka mendapatkan berkat Tuhan. Kalau mereka mewarisi negeri, artinya mereka mendapatkan berkat Tuhan atau diberkati oleh Tuhan. Karena itu istilah mewarisi bumi atau mewarisi negeri itu muncul berulang-ulang di dalam kitab Mazmur maupun kitab Yesaya. Misalnya Mazmur pasal 25 ayat 13, Mazmur 37 ayat 9, 11, 22, 34. Ada juga di Yesaya 57 ayat 13. Semua itu berisi janji mewarisi negeri atau mewarisi tanah. Nah, itu sebenarnya menjadi bahasa figuratif, bahasa kiasan sebagai ganti dari diberkati oleh Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Mazmur 25 ayat 13. Ada mewarisi bumi, tapi didahului dengan kalimat dalam kebahagiaan. Berarti mewarisi bumi itu bisa berarti berada dalam kebahagiaan. Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Terus ayat 11. Tiap orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kesejahteraan berlimpah-limpah itu artinya diberkati. Tapi dibahasakan dengan mewarisi negeri. Ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Berarti mewarisi negeri itu artinya diberkati. Ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikut jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ya, mengangkat engkau. Itu artinya diberkati. Terus Yesaya 57 ayat yang ke-13. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan napas. Tapi orang yang berlindung padaku
akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Memiliki gunung yang kudus, mewarisi negeri, itu artinya diberkati. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa mewarisi negeri sama dengan diberkati oleh Tuhan. Nah, karena itulah maka ayat Matius 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Artinya orang yang lemah lembut itu berbahagia karena mereka akan diberkati oleh Tuhan. Itu saja artinya. Karena itu bahasa figuratif khas perjanjian lama untuk gambaran sebagai kehidupan yang diberkati. Ya.